Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu sekaligus calon gubernur incumbent, terjerat operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pungutan pegawai untuk pendanaan Pilkada 2024. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rohidin Mersyah ternyata masih bisa mengikuti Pilkada 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menegaskan, mengacu pada peraturan KPU nomor 17 tahun 2024, Rohidin Mersyah masih bisa dipilih saat pemungutan suara pada 27 November 2024 esok. Bahkan, Rohidin Mersyah dapat ditetapkan sebagai gubernur terpilih jika menang pilkada dan dilantik sebagai gubernur. Secara normatif kami ingin sampaikan dalam hal calon gubernur atau wakil nantinya terpilih ditetapkan menjadi yang terpilih tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik. Nah, dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berlaku tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik atau wakil gubernur di saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur di ayat 8-nya kalau sudah terpidana. Namun yang ingin kami highlight, status hukum tersebut menjadi domain dari penegak hukum, bukan di KPU. Lantas mengapa tersangka OTT KPK masih bisa maju dalam pemilu kada? Mengapa tersangka tidak dapat didiskualifikasi atau dibatalkan dari pencalonan? Lalu apakah pengumuman status hukum di TPS cukup memadai bagi publik karena informasi tersebut baru diperoleh pemilih saat akan menggunakan hak suaranya di TPS? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana penjelasan dari pihak KPU bahwa Rohidin ini juga masih memiliki hak untuk terus melaju di pilkada. Namanya masih bisa dipilih oleh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada esok hari 27 November 2024. Bahkan ada juga tata cara nanti yang mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Bagaimana kemudian jika nama Rohidin ini dipilih terbanyak oleh masyarakat dan juga terpilih sebagai gubernur Bengkulu. Sebelum saya akan perkenalkan para narasumber, saya akan bawa Anda juga untuk bisa melihat aliran dana dari kasus ini. Apalagi kalau mungkin Anda juga sempat melihat bagaimana pernyataan dari Rohidin ini di depan rekan-rekan media, masih begitu percaya diri ia untuk bisa memenangkan pilkada kali ini. Nah, kita lihat modus dugaan Gubernur Bengkulu mengumpulkan uang korupsi di mana para kepala dinas ini melakukan pemotongan anggaran alat tulis kantor, pemotongan perjalanan dinas, pemotongan tunjangan pegawai, pencairan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap sebesar Rp1 juta per orang. Dan ini semua diduga untuk membiayai kampanye dan juga proses pemenangan dari Gubernur Petahana Bengkulu, yaitu Rohidin yang terjerat OTT KPK. Ada 5 kepala dinas dan juga 1 kepala biro yang juga ditangkap dan juga memberikan keterangannya tapi kemudian dilepaskan sehingga kemudian status tersangka hanya ditimpakan kepada 3 orang. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat kalau tadi modusnya, lalu bagaimana aliran dananya. Kita akan lihat kembali. Uang Rp7 miliar dalam OTT Gubernur Bengkulu. Uang ini diamankan dari 4 lokasi berbeda. Ada yang Rp120 juta ditemukan dari mobil Syarifuddin. Kemudian juga kita lihat di mana saja uang ini ditemukan, dalam mata uang rupiah, kemudian juga dalam mata uang USD, kemudian juga dalam mata uang SGD ataupun juga dolar Singapura dan juga dolar Amerika Serikat. Ada 370 juta juga ditemukan dari mobil Syarifuddin. Yang tetapkan sebagai tersangka adalah Gubernur Petahana yaitu Rohidin, kemudian juga Sekda dan juga ADC. Ataupun juga ajudan dari Rohidin. Nah, ini dia Rp6,5 miliar yang tadi sudah sempat saya singgung. Dalam berbagai mata uang ada rupiah, ada dolar Amerika Serikat, ada juga dolar Singapura. Di rumah dan mobil ajudan gubernur yaitu Efriansyah. Ya.
kita sudah sajikan data kepada Anda pemirsa bagaimana modus untuk mendapatkan uang tersebut yang diduga digunakan oleh Rohidin untuk proses pemenangannya dalam pilkada kali ini. Kemudian juga dari mana saja sumbernya. Nah, kita akan dengarkan bagaimana pandangan para narasumber melihat hal ini, termasuk juga kans dari Rohidin, bagaimana juga kemudian melenggang pada esok terpilih ataupun juga mendapatkan suara terbanyak dan menjadi pemenang dalam Pilgub Bengkulu. Apa kemudian konsekuensinya? Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan pakar politik Universitas Indonesia, Dr. Aditya Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Adit. Malam. Baik, Mas Aditya menemani saya di studio, tapi ada juga 3 narasumber lainnya akan bergabung melalui daring. Yang pertama saya akan perkenalkan Komisioner KPU Republik Indonesia, Bapak Idam Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Idam Holik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Iya, kemudian juga sudah bergabung dengan kita selaku Komisioner Bawaslu, Pak Puadi. Selamat malam, Pak Puadi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah hadir bersama kita, yaitu selaku pimpinan KPK 2015 sampai 2019, Pak Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Sepertinya suaranya masih di-mute, Pak Saud, kami masih belum bisa mendengar. Baik, kami coba akan perbaiki kembali komunikasi kami dengan Pak Saud. Pak Idam mungkin bisa memulai terlebih dahulu. Kita memang sudah mendengarkan tadi sedikit saja apa yang nanti mungkin terjadi. Memang kita dengarkan Ketua KPU tadi memberikan informasi bahwa memang bisa terus melaju. Rohidin ini masih bisa dipilih oleh masyarakat. Tapi jika menang, konsekuensinya seperti apa, Pak Idam? Monggo dijelaskan, Pak. Terima kasih. Merujuk pada pasal 163 ayat 6, apabila ada calon gubernur atau calon wakil gubernur ditetapkan sebagai tersangka dan apabila yang bersangkutan nanti ditetapkan sebagai calon yang terpilih, maka menurut Undang-Undang Pilkada pasal 163 ayat 6 yang bersangkutan tetap dilantik. Setelah dilantik kemudian Mas, bagaimana prosesnya? Apalagi kalau kita tahu kan kemudian mereka ataupun sosok ini yang status tersangka ini juga tidak bisa semudah itu untuk meninggalkan proses yang ada di Jakarta. Tidak bisa kembali ke daerahnya dengan semudah itu. Bagaimana konsekuensinya, Mas? Selanjutnya itu akan terkena pasal 66 ayat 1 huruf C dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang dimana nanti akan digantikan atau tugas-tugas sebagai kepala daerah akan digantikan oleh wakil kepala daerah. Baik, itu sampai menunggu status lebih lanjutnya begitu Pak Idam? Artinya pada saat proses persidangan terus berlangsung, tugas-tugasnya masih terus dilakukan ataupun juga digantikan oleh calon wakil gubernur yang terpilih begitu Pak? Ya tentunya kami sebagai penyelenggara pilkada, kami hanya memiliki kewenangan bicara selama tahapan penyelenggaraan pilkada. Apabila nanti pasca pelantikan, maka tentunya yang otoritatif bicara hal ini adalah pihak pemerintah karena ini berkenaan dengan undang-undang pemerintahan daerah. Baik, jika kemudian status terpidana ataupun juga dakwaan ini kemudian dikeluarkan, proses pengadilan selesai, apakah juga kemudian akan dilakukan proses pemilihan ulang Pak di sana? Berkenaan dengan status terdakwa, apabila ada calon gubernur atau wakil gubernur berstatus sebagai terdakwa dan dinyatakan terpilih, maka pasca dilantik yang bersangkutan diberhentikan sementara. Selanjutnya, apabila calon gubernur atau calon wakil gubernur terpilih, yang terpilih berstatus sebagai terpidana, maka pasca pelantikan yang bersangkutan langsung diberhentikan. Dan kemudian mekanisme pemilihan calon gubernur atau calon wakil gubernur terpidana, penggantiannya dilakukan di DPR dengan cara pemilihan di DPR. Baik. DPRD maksud saya. Baik.
Baik, di DPRD. Mas Aditya, ini ironis bahwa kemudian salah satu sosok yang dipimpin ataupun juga akan dipilih oleh masyarakat menjadi salah satu calon pemimpinnya, tapi ternyata terjerat OTT KPK. Memang undang-undang peraturan mengatakan boleh dipilih kembali, tapi secara etika dan sebagainya bagaimana melihatnya, Mas Aditya? Ya, memang ini bukan juga pengalaman baru ya, Mbak, bahwa hal ini juga sudah pernah terjadi di beberapa tempat di pilkada juga gitu ya. Saya ingat saya dulu pernah ada terjadi di Tulungagung gitu ya, dan kejadiannya hampir mirip dan sama, dan kemudian yang bersangkutan malah menang gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Idam tadi, itu ada sebuah prosedur yang memang dasar hukumnya juga sama gitu ya, karena memang dasar hukumnya di Undang-Undang tahun 2016 ya tentang pilkada. Itu satu. Yang kedua adalah kita memang miris ya, miris dalam pengertian bahwa ternyata meskipun sudah berulang kali disampaikan oleh banyak pihak termasuk para pengamat atau bahkan termasuk kritikus tentang pemilu gitu ya, mengatakan bahwa seharusnya kita punya alat filter yang sangat tegas gitu ya terkait dengan calon-calon yang kemungkinan ada terindikasi korupsi. Terindikasi korupsi itu memang potensial yang paling memungkinkan itu ada di petahana gitu ya, karena petahana itu memiliki kewenangan gitu ya untuk bisa memobilisasi sumber daya yang dimiliki di daerah tersebut. Nah, hal tersebut seharusnya kita bisa sudah antisipasi dari sejak lama gitu ya. Tetapi pada hal tertentu, karena pilkada itu adalah proses politik yang tentu ada di sana terkait dengan transaksi bergen politik yang memang membutuhkan juga ada kebutuhan terkait dengan pentingnya petahana untuk terus lanjut dan sebagainya. Ini mungkin yang akhir terjadi gitu ya. Meskipun di satu sisi kita juga miris untuk mengatakan bahwa besok pemilih terutama di Bengkulu akan dihadapkan satu kondisi yang ironis bahwa di situ ada salah satu calon gubernur yang sudah terindikasi tersangka korupsi. Tapi pada sisi yang lain tentu juga kita harus memahami bahwa ini situasi yang juga tidak mudah dari sisi regulasi yang tadi disampaikan Pak Idam. Betul, kalau Mas Aditya di awal sempat menyinggung mengenai filternya, seharusnya juga sudah harus ada lebih ketat. Seperti apa filter yang ideal sebenarnya, Mas? Filter yang ideal itu tentu kan bukan hanya semata-mata dari publik ya. Tetapi pada sisi yang lain filter utamanya itu ada di partai politik sebagai pihak yang mencalonkan kandidat ya di dalam pilkada. Nah, hal ini kerap kali kita juga seharusnya nanti ke depan mungkin harus jauh lebih keras lagi untuk meminta partai politik benar-benar mencalonkan orang-orang yang punya kompetensi dan juga track record yang benar-benar bersih terkait dengan korupsi. Karena dalam konteks ini kita akan bisa katakan bahwa petahana itu memang sangat rentan. Ya, rentan menggunakan sumber daya yang dimiliki dan juga rentan juga bahwa nanti satu waktu akan dalam tanda kutip ya bisa dipermainkan dalam konteks kontestasi pilkada yang tentu sangat keras itu. Baik, petahana memiliki kekuatan yang sepertinya lebih dibandingkan calon-calon lainnya, Mas Aditya, untuk bisa melakukan abuse of power begitu. Dengan kekuatannya menggalang dana, kemudian juga untuk bisa membantu menuju pemenangan dan sebagainya. Nah, Pak Puadi, selaku juga dari Bawaslu, Pak Puadi, apakah sebelumnya sempat ada laporan-laporan mengenai hal ini, termasuk juga apa yang kita temukan di Bengkulu ini, Pak Puadi? Ya, terkait laporan ini belum mendapatkan laporan berkaitan tentang OTT, tetapi informasi awal yang kami dapat ternyata memang pasca adanya OTT oleh KPK, kami telah menerima informasi tersebut. Nah, karena memang berkaitan tentang syarat-syarat calon yang telah diatur dalam ketentuan pasal 7 di Undang-Undang Pilkada, setidaknya memang ada 19 syarat yang salah satunya ini memiliki satu relevansi dengan tema diskusi, adalah satu syarat yang tidak pernah menjadi terpidana. Nah, ini calon bisa dibatalkan kalau kemudian dia menjadi terpidana berdasarkan putusan yang sudah inkrah atau juga berkekuatan hukum tetap. Dengan menjadi terpidana, maka calon menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, dalam konteks pilkada ini memang juga untuk peristiwa seperti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh petahana yang tentunya mencalonkan diri kembali, tentu kita harus melihat dari berbagai sisi dan regulasi. Yang pertama mungkin kaitannya dengan undang-undang pemilihan,
KUHP, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Administrasi Pemerintah, dan juga Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, terkait hal tersebut tentang potensi apakah hal tersebut masuk di ruang diskualifikasi misalkan dari pilkada, maka kita akan juga merujuk pada Undang-Undang Pemilihan tentang alasan-alasan hukum yang dapat menyebabkan hal tersebut apakah masuk dalam ruang diskualifikasi atau tidak. Baik, nanti kita akan jeda sejenak. Setelah jeda juga kita akan bahas kelanjutannya dari temuan Pak Saud juga sewaktu masih menjabat. Bagaimana praktek-praktek seperti ini dilakukan, terutama tadi Mas Aditya sudah katakan ada kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh para calon-calon yang berasal dari petahana. Pak Idam Khalid juga akan bisa menjelaskan kepada masyarakat yang mungkin masih belum mengerti apakah kemudian pada saat esok akan diberikan informasi secara total, secara komprehensif mengenai siapa saja para calon yang dipilih, termasuk juga bagaimana status mereka apabila mereka menjadi tersangka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi.